Shalom, kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru tentunya. Kita mau terus belajar bersyukur dalam segala keadaan, apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita, bahkan apapun yang sedang Tuhan izinkan kita alami, biarlah itu tidak membuat kita merasa jauh dari Tuhan, tetapi kita terus hidup dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Kita tidak mau terintimidasi oleh intimidasi yang diberikan dan ditawarkan oleh iblis melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar, sehingga kita boleh tetap bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan kita. Biarlah pagi hari ini kita terus datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Begitulah jiwa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu kalau sepanjang malam Engkau sudah lindungi, jagai, dan berkati kami di dalam tidur kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan baru, dengan kesehatan yang sempurna. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kami baik-baik saja, karena kami percaya kami ada di dalam perlindungan tangan kuasa. Kami ada di dalam pemeliharaan tangan-Mu yang ajaib. Kami mau mematahkan setiap siasat iblis, rancangan jahat, setiap tipu daya yang ingin mengintimidasi kami, yang ingin membuat kami hidup di dalam ketakutan. Tapi biarlah kami boleh terus hidup di dalam hati yang teguh, yang percaya kepadamu. Karena kami percaya ketika kami melakukan bagian kami, maka Engkau melakukan bagian-Mu bagi kami. Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Dalam segala keadaan kami, kami mau bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan
akan Engkau, seperti rusa rindu akan air-Mu. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Kaulah Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Sekali lagi mengatakan Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kami sembah dengan segenap hati kami. Kami sebab Engkaulah sungai kehidupan kami. Biarlah aliran-aliran kasih dan kuasa-Mu menyegarkan kami, Tuhan.
itu kami haus, kami rindu kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab hanya di dalam Engkau kami tenang, Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau kami damai. Haleluya, haleluya. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kami datang dalam hadirat-Mu pagi hari ini dengan hati bersyukur, menyembah, memuji. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah. Biarlah kami tetap tinggal tenang di dalam hadirat-Mu. Biarlah kami tetap aman, sebab kami ada di dalam tangan-Mu. Kami ada di dalam pikiran-Mu. Kami ada di dalam rencana-Mu. Kami ada di dalam hati-Mu, Tuhan. Kami tidak pernah sendirian, sebab ada Engkau, Allah Immanuel bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dalam-Mu. Sebab Engkau tak pernah biarkan kami. Sebab Engkau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu.
katakan dengan iman. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali mari katakan dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, katakan. Di tanganmu, amin. Di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendirian. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Ini yang kami percaya, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami tidak pernah sendirian. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami mengandalkan kekuatan kami, dan kemudian kami frustasi karena kami merasa sendirian. Kami mulai menyalahkan keadaan kami, menyalahkan keadaan sekeliling kami, yang pada akhirnya kami menyalahkan Engkau. Padahal sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada bagi kami. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami seperti Petrus yang lebih fokus melihat dan merasakan angin yang terjadi di sekeliling kami, sehingga kami tidak lagi memandang kepadamu. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu sebab kami perlu Engkau. Kami datang kepadamu sebab kami percaya tangan-Mu selalu terbuka untuk menyambut kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan kami mau terus menyerahkan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Karena sungguh aman di dalam-Mu. Bahkan karena kasih karunia-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Sekali lagi kami mau berkata, sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Ini yang mau kami percayai seumur hidup kami. Sehingga kami boleh tetap tinggal tenang teduh di sepanjang jalan hidup kami. Sekalipun bumi bergoncang dan bukit-bukit beranjak, tapi kasih setiamu tidak akan pernah berubah. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Kami mau mematahkan dan mencabut setiap pikiran sia-sia yang mengendap dalam hati kami. Kami mau menggantinya dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga benih firman-Mu itu akan berbuah pada musimnya. Suatu pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk ditaburi lagi dengan kebenaran firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk memahami firman-Mu. Supaya kami dapat mempercayai dan kami melakukannya. Dan kami mengalami kemenangan dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Arni. Baik, salam semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Hari ini giliran ayat 138 dan 139 dari Mazmur 119. Saya akan bacakan bagi kita semua. Telah kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Sekali lagi ya, ayat ini kembali mengeksplor tentang firman Tuhan. Yang saya dapat dari ayat ini adalah yang pertama tentang kita kembali untuk mengenali sifat-sifat daripada firman Tuhan itu sendiri. Dikatakan di dalam ayat 138, telah kau perintahkan peringatan-peringatanmu. Jadi dikatakan peringatan-peringatan Tuhan itu diperintahkan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, yang saya dapat berarti perintah Tuhan itu atau firman Tuhan itu adalah sesuatu yang hidup karena dia diperintahkan. Dan sesuatu yang diperintahkan berarti sesuatu yang hidup. Artinya apa? Artinya firman Tuhan itu atau perintah-perintah Tuhan itu bukanlah kata-kata yang kosong, bukanlah kalimat-kalimat yang kosong, tapi sesuatu yang hidup, sesuatu yang berkuasa, sesuatu yang tentunya punya tujuan. Itu. Ya, kita ingat di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan dia, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Tuhan itu adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang nyata, sesuatu yang punya tujuan dan diperintahkan Allah sesuai dengan maksud dan tujuannya. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan peringatannya di dalam keadilan. Nah, ini menarik karena apa?
Karena kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan begini, adil itu selain artinya adalah sama berat atau tidak berat sebelah, tapi dikatakan adil itu adalah berpihak kepada yang benar atau berpegang kepada kebenaran. Jadi firman Tuhan selalu pasti 100% berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada yang benar gitu. Nah, itu berarti artinya bahwa kalau kita mau menerima penggenapan firman Tuhan dalam hidup kita, menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita, ya sederhana, kita padankan aja hidup kita pada kebenaran. Kita sesuaikan aja hidup kita pada kebenaran, maka sebenarnya otomatis firman itu akan bekerja, firman itu akan digenapi dalam hidup kita. Di dalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai pria sejati yang diajarkan, salah satu dosa pria itu adalah mencobai Tuhan. Ya, mencobai Tuhan berarti menyuruh Tuhan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Gitu. Nah, kita tidak mungkin berdoa meminta supaya Tuhan memberkati bisnis kita, usaha kita, tapi kalau usaha kita penuh dengan tipu-tipu, ya, nah itu kan tidak mungkin. Jadi sekali lagi sifat firman Tuhan itu adalah adil. Adil itu apa? Adil itu berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Jadi kalau kita sesuaikan hidup kita dengan kebenaran, maka sebenarnya kita tinggal menunggu waktunya firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ini dikuatkan dengan ayat yang sebelumnya, ya ayat 137, ayat yang semalam hari Minggu ya. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukummu benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya dapat bahwa perintah-perintah Tuhan itu dikatakan dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nah, kesetiaan ini berarti kan firman Tuhan itu setia. Setia artinya apa? Artinya pasti dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan itu mampu menjawab firman-Nya, mampu menggenapi firman-Nya. Dia setia gitu. Nah, yang menghalangi firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, ya kita sendiri sebenarnya. Itu kita sendiri. Karena kan janji Tuhan, berarti ada perjanjian. Perjanjian itu kan dua belah pihak. Yang selalu bermasalah kan bukan pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah dari kita. Kitanya yang tidak setia. Kalau Tuhan pasti setia. Karena dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 bahwa sekalipun kita tidak setia, namun Dia, Allah, tetap setia. Jadi bagi kita yang sedang menanti-nantikan janji Tuhan, jawaban doa daripada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan itu mampu, Tuhan itu setia, ya menjawab setiap kerinduan kita, permohonan kita, baik itu kesembuhan, perlindungan, pemeliharaan, berkat Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan itu setia. Itu yang saya dapat dari ayat 138 bahwa firman Tuhan itu hidup, ya, dia nyata, dia diperintahkan oleh Tuhan kepada kita untuk menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan itu adil, dia berpegang dan berpihak kepada kebenaran. Firman Tuhan itu setia, dia artinya setia itu pasti dijawab, pasti menggenapi sesuai dengan janji Tuhan. Ayat 139 mengatakan, nyala cintaku menghabiskan aku sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Jadi pemazmur ini sekali lagi mengagumkan kita bahwa dikatakan cintanya kepada firman Tuhan, ya, itu menghabiskan dia. Ya. Waktu saya merenungkan ini, saya kemudian teringat
satu peristiwa di mana ayat-ayat yang mirip dengan ini dimunculkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa cintamu ya kepada cintaku kepada rumahmu menghanguskan aku ya. Itu peristiwa di mana Tuhan Yesus pada suatu kali ya datang ke bait suci, tapi dia melihat bait suci dipenuhi dengan pedagang-pedagang. Ya, jadi temanya kan di dalam kisah itu Yesus menguduskan bait suci. Ya, jadi Yesus melihat bahwa bait suci pada waktu itu dipenuhi oleh para pedagang, macam-macam jenis pedagang. Nah, melihat itu dia begitu kecewa ya. Kemudian dia mempersiapkan cambuk ya kalau nggak salah, dan kemudian dia mencambuk orang-orang itu ya, mengusir orang-orang itu, membalikkan meja-mejanya yang menghamburkan semua uang-uangnya, dan dia marah mengusir semua para pedagang yang berjual beli di bait suci pada waktu itu. Dan kemudian murid-muridnya teringat ayat itu dan mengatakan bahwa cintanya kepada rumah Tuhan itu menghanguskan dia. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kita tentu sudah banyak belajar beberapa makna dari peristiwa itu. Satu makna yang saya ingat dari peristiwa bagaimana kenapa Yesus menyucikan bait Allah pada waktu itu adalah di bait Allah ada kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli berarti ada untung yang diharapkan, cari untung ya. Nah, ini bicara soal motivasi. Ya. Nah, motivasinya orang datang ke bait Allah adalah mau cari untung. Nah, di situ yang Yesus marah gitu ya, atau kecewa, dikatakan berarti ayat 139 melupakan segala firman kebenaran lah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin ini bisa jadi koreksi juga bagi saya dan bagi kita semua. Gitu. Apa sebenarnya motivasi terdalam dari kita ketika kita mencari Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan? Apakah kita berharap untung? Ya, tentu tidak salah, ya, tidak salah kita mengharapkan jawaban-jawaban doa kita, ya, kita berharap doa-doa kita terjawab, harapan-harapan kita terjawab. Tapi persoalannya bagaimana kalau misalnya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Apakah nyala cinta kita masih membara-bara, ya, masih bergairah kepada Tuhan walaupun doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Nah, ini kembali menggelitik atau mengkoreksi motivasi kita datang kepada Tuhan. Kita berkoram Deo, apa yang kita cari? Untungnya, berkatnya, atau kita cari Tuhannya? Nah, itu yang mungkin menjadi koreksi motivasi kita, ya saya tentunya pada pagi ini ya. Saya kembali diingatkan kekaguman kepada peristiwa Sadrah, Mesa, dan Abednego yang mereka dengan tegas mengatakan Allah kami pasti sanggup melepaskan kami dari api yang bernyala-nyala, tapi sekalipun Allah kami tidak sanggup, kami tidak akan menyembah patung raja. Itu luar biasa ya. Nah, yang kedua dari ayat 139 ini dikatakan kan, nyala cintaku menghabiskan aku sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Jadi ini berhubungan dengan ayat yang di hari Minggu, yaitu ayat 136. Air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Luar biasa, pemazmur ini dia sedih, air matanya mengalir ketika melihat orang-orang tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Dia sedih karena orang-orang yang tidak berpegang pada Taurat Tuhan tentu adalah orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum diselamatkan.
hatinya hancur, ya, hatinya sedih. Apa namanya? Mungkin ayat ini bisa mengingatkan kita kembali bahwa salah satu tugas utama kita tentu kita tidak hanya sekedar membaca, membahas, mengupas firman Tuhan, ya, tetapi tugas utama salah satunya bagi kita adalah bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang yang terhilang, bisa membawa orang-orang yang terhilang kembali bisa datang kepada Tuhan. Mungkin itu poin-poin yang bisa saya share pada pagi ini, ya. Sekali lagi dari ayat 138, firman Tuhan itu hidup, dia nyata, bukan sekedar kata-kata kosong, dia diperintahkan Tuhan sesuai dengan tujuannya bagi kita, ya. Mari kita pegang firman Tuhan. Firman Tuhan itu adil, dia berpihak kepada kebenaran. Firman Tuhan itu setia, Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Dan ayat 139 mengingatkan kita kepada motivasi kita, ya, mencari Tuhan. Dan kita rindu, kita tidak hanya sekedar membahas, merenungkan firman Tuhan, tapi kita terus menjangkau orang-orang yang terhilang yang ada di sekitar kita. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Ramli. Saya percaya setiap kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang adil, kita punya Tuhan yang setia. Nah, satu hal yang menarik bagi saya berkaitan dengan apa yang Pak Ramli sampaikan tadi, bahwa Tuhan itu akan berpihak kepada kita kalau kita melakukan apa yang diperintahkan. Itu kata adil. Nah, yang saya dapat seperti ini Bapak Ibu, telah kau perintahkan. Nah, berbicara tentang perintah itu satu hal yang kita mengerti. Perintah itu suka, tidak suka, mau, tidak mau harus kita lakukan. Dan Tuhan telah memerintahkan peringatan-peringatannya. Nah, firman Tuhan itu kan sangat luas. Dan salah satu bagian dari firman Tuhan itu juga disebut dengan peringatan-peringatan. Artinya kalau peringatan-peringatan itu pasti diawali dengan kata jangan. Contoh, jangan mencuri, jangan marah, jangan berzina, jangan menipu, jangan ini, jangan itu. Nah, Tuhan sudah memerintahkan hal itu. Nah, makanya ada begitu banyak orang Kristen yang nggak paham benar-benar tentang Tuhan, yang baru kenal Tuhan maksudnya, mereka ngomong gini, pening nih anakku Pak jadi orang Kristen ini. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan ini, jangan itu, banyak nih larangannya. Nah, tapi kita bersyukur dari ayat ini firman Tuhan ngomong gini, telah kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada kita, ya jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Tapi kita bersyukur Tuhan memberikan perintah itu dalam keadilannya. Artinya ya seperti Pak Ramli bilang tadi, kalau kita bisa lakukan perintah Tuhan, yaitu yang jangan ini, jangan itu, Tuhan itu pasti akan bela kita. Tuhan akan tolong kita. Dan yang kedua, yang luar biasa, Tuhan memberikan perintah untuk kita jangan ini, jangan itu dalam kesetiaannya. Artinya dia akan menyertai kita, dia akan memampukan kita, dia akan menolong kita, sehingga kita bisa melakukan perintahnya itu. Untuk jangan ini, jangan itu, jangan itu. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu, bagaimana dengan sikap hati Bapak Ibu hari ini. Ketika dengar perintah Tuhan yang berkaitan dengan peringatan-peringatannya. Apakah Bapak Ibu merasa stres seperti yang saya katakan tadi, bagi banyak orang Kristen di awal-awal, mereka sering ngomong, susah juga Pak jadi orang Kristen nih Pak ya. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Banyak nian larangannya, banyak nian aturannya. Tapi pagi hari ini, dari ayat ini, saya bersyukur bahwa Tuhan memberi perintah itu bukan hanya sekedar dari ego dia, tapi dia memberi perintah itu dalam keadilannya. Artinya kalau engkau taat, ikutin perintah dan peringatanku ini,
aku akan bela hidupmu. Dan yang kedua, saya katakan tadi, dalam kesetiaan belaka atau firman Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Bukankah Roh Kudus sudah diberikan kepada kita? Bukankah Roh Kudus sudah ada dalam hati kita? Roh Kudus yang sudah selalu ingatkan kita, firman Tuhan ngomong jangan marah. Firman Tuhan sudah ngomong, jangan berzina. Firman Tuhan sudah ngomong, jangan mencuri. Jangan menjadi saksi dusta. Roh Kudus menyertai kita untuk mengingatkan kita untuk melakukan. Dan saya percaya ada firman Tuhan juga berkata bahwa apa yang Tuhan ajar itu nggak berat, nggak susah. Bahkan saya pernah tantang sama banyak orang dan jemaat. Coba sebutkan firman Tuhan mana yang berat untuk kamu lakukan. Realitas sederhana, firman Tuhan itu kenapa berat kita lakukan? Ayat berikutnya. Karena kita nggak mengasihi Tuhan sesungguhnya. Karena firman Tuhan berikutnya katakan ini, nyala cintaku. Cinta kita kepada Tuhan itu menghabiskan aku. Mati ego kita, semakin lama kita ini harus semakin kecil. Dan Yesus semakin besar. Makanya ada firman Tuhan dalam Mazmur yang sudah digubah lagi dalam aransemen lagu modern. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku, hanya Engkau Tuhan bagian hidupku. Nah itu kalau orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ego kita ini akan mati, ego kita ini akan habis, semakin hari semakin habis. Dan kita bisa melakukan perintah Tuhan, karena dengan sebuah keyakinan. Sekalipun mungkin orang-orang yang menjadi lawan kita itu nggak melakukan firman, masa bodoh, dia nggak lakukan firman, urusan dia. Yang penting bagianku adalah aku melakukan perintah Tuhan. Sekalipun sekali lagi perintah Tuhan itu berupa peringatan-peringatan. Dan sekali lagi saya mau katakan, apa yang membuat kita rasanya firman Tuhan itu berat, itu ego kita, daging kita. Tapi biarlah kasih kita kepada Tuhan itu membuat ego kita semakin mati. Kita habis sampai 0, 0. Makanya kalau hari-hari ini Bapak Ibu ingat satu ayat yang Pak Ayong pernah sampaikan di hari Jumat. 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13. Berapa hari Sabtu yang lalu di Komsel saya juga ingatkan. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan nah ini garis bawahi, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Taruhlah seluruh pengharapanmu, bukan apa? Bukan pada doamu. Tuhan, aku sudah doa sungguh-sungguh. Mana? Nah, berarti kita naruh pengharapan kita di atas doa-doa kita. Kita pikir kalau doa kita semakin sungguh-sungguh, Tuhan wajib menjawab iya terhadap doa kita. Atau jangan taruh pengharapanmu kepada perbuatanmu. Tuhan, aku ini sudah melayani Kau sungguh-sungguh, Tuhan. Kenapa enggak lu jawab? Nah, firman Tuhan katakan, taruhlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia, atas cinta kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan. Artinya sederhana gitu, kita boleh punya pengharapan kepada Tuhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang seperti Pak Ramli kasih contoh tadi. Kami percaya Tuhan kami sanggup menolong kami. Itu pengharapan mereka. Tapi pengharapan Sadrak, Mesak, Abednego ditaruh di atas kasih karunia Tuhan. Sehingga mereka bisa ngomong, tapi kalau seandainya Tuhan tidak menolong kami, itu kan haknya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Kami akan tetap percaya kepada Dia. Nah itulah namanya menaruh pengharapan di atas kasih karunia Bapak Ibu. Dan hanya orang-orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh yang akan bisa seperti itu.
Kalau bicara tentang perbuatan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka punya bargaining nggak? Punya harga tawar nggak dengan Tuhan? Punya, Bapak Ibu. Mereka sudah jaga kekudusan sejak masa muda mereka. Mereka tetap tidak melanggar firman Tuhan sejak masa muda mereka, sekalipun ancamannya adalah kematian. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan hal yang benar-benar kita bisa mati-matian melakukan firman Tuhan, sehingga kita punya harga tawar kepada Tuhan? Kalaupun kita rasa kita punya, tapi taruhlah seluruh pengharapanmu kepada kasih karunia. Bukankah kita sering nyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu orang yang sudah jatuh cinta sama Tuhan itu. Itulah nyala cintaku menghabiskan aku. Dan saya mendorong, saya berdoa setiap kita punya cinta seperti itu kepada Tuhan. Seperti beberapa hari yang lalu saya ngomong sama Ayen, waktu Ayen ngomong, iya kenapa kok rasanya Tuhan jauh ya? Tuhan nggak pernah jauh. Tapi ada selaput yang menutupi mata kita nggak lihat Tuhan. Itu tuntutan kita dan dasar pengharapan kita yang salah. Kita yang mau suka-sukanya kita dan Tuhan ikutin kita. Nah itu yang seringkali membuat Tuhan rasanya jauh. Padahal Tuhan nggak pernah jauh. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yuk meneguhkan kita seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan. Tuhan itu adil, Bapak Ibu. Kalau engkau lakukan perintah Tuhan, yaitu menjauhi peringatan-peringatannya, melakukan perintah-perintahnya, Tuhan ada di pihak engkau. Tuhan akan ada di pihak kita. Amin. Dan Paulus ngomong sama jemaat di Roma, katakan, jika Allah di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Enggak ada. Haleluya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau mau tambahkan sesuatu, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan tegur dalam hidup kita hari ini, apa yang Tuhan ingatkan dengan keras kepada kita hari ini. Bapak Ibu boleh renungkan sepanjang hari ini, dan Bapak Ibu boleh cerita pagi hari ini. Bagaimana sikap hati kita? Kita ngomong cinta sama Tuhan, apakah itu sudah membuat kita ngomong suka-sukamu deh Tuhan? Yuk silakan Bapak Ibu. Kenapa diam semua? Sedang merenung selama ini suka-sukanya Tuhan atau suka-sukanya Bapak Ibu ya? Johan udah angkat tangan itu, Pak. Oh ya, Johan silakan. Itu penjelasan Bapak tuh sudah sangat jelas nih, Yan. Tinggal praktek ya Han ya. Iya. Apa yang Tuhan peringatkan, ya jangan dilanggar lah. Tuhan ngomong jangan marah-marah, ya jangan marah-marah. Firman Tuhan ngomong jangan egois, ya jangan egois lah. Sederhana hidup ini Bapak Ibu. Dan sekali lagi percayalah ketika kita lakukan, Tuhan itu adil. Dan Tuhan itu setia. Oke, kalau tidak ada, renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Kalau Tuhan sedang menegur, kalau Tuhan, kata firman Tuhan di Ibrani, jika engkau mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Jadi come on, saya mendorong kita untuk taat kepada firman Tuhan. Kita mau belajar menaruh seluruh pengharapan kita, seluruhnya, pada kasih karunia. Kita ini hidup hanya karena anugerah Bapak Ibu. Kita ini hidup hanya karena kasih karunia. Bukan karena kita. Hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini tentang Tuhan.
Dan saya percaya hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang paham kebenaran ini. Dan kita mau praktek, karena saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oke, silakan Heng. Tunggu, saya mau sedikit tambahin. Ya, oke, silakan. Karena ini sangat kena ke saya pagi ini. Barusan tadi malam saya rasa baru kesel, bisa saya sepanjang ikut Tuhan, sepanjang saya berdoa, sepanjang saya bergumul, ini hanya padahal masalah kecil. Tapi saya lucu dan heran. Saya bisa kecewa tadi malam sama Tuhan. Sangat lucu gitu bagi saya yang segitu. Masalah apa ini saya mau ceritakan. Tapi tadi pagi tentang suka-sukanya Tuhan, saya bilang terima kasih ya Tuhan. Gitu loh. Baru bilang terima kasih. Saya tadi malam, mama saya nggak bisa tidur. Sampai tadi, makanya saya telat. Sampai jam 2 pagi. Karena apa? Dia nggak bisa tidur. Saya kasihan dia karena dia badannya gatel. Terus mama saya ada demensia kan, jadi kumat. Dia seger sekali. Saya bilang mama tidur gitu aja. Jadi saya doa sepanjang itu. Tuhan, kasihan mama. Tuhan tolong dia gatelnya. Tuhan tolong dia bisa tidur. Tuhan tolong dia bisa tidur. Terus itu saya ngomong. Biasanya iya. Biar berikan dia jiwanya tenang. Itu yang saya doain. Bukan untuk saya kok istilahnya. Makin didoain kok yang makin segernya sampai aku kesel sekali sama dia. Saya doain buat siapa? Doa untuk diri sendiri. Doa apapun. Hari itu malam tadi saya bilang Tuhan apaan gitu ya. Tahu gitu saya nggak mau doa. Sampai bisa begitu coba ya. Saya yang sekian lama bisa punya pikiran. Tahu gitu saya nggak doa. Akhirnya saya kecewa sendiri gitu. Mama sampai tadi malam dia keluar rumah teriak-teriak. Aduh, saya bilang, ada apa sama mama? Kok ya Tuhan nggak mau denger kasih mama tidur gitu? Simple kan? Udah simple banget. Bisa nggak terima? Lucu. Saya bilang lucu dan heran. Bisa ada pada iman yang seperti itu. Kita yang kelihatan rohani. Kita yang ikut Tuhan. Kita yang baca Alkitab. Sampai aku tadi pagi bangun. Aku udah terima belum ya? Waktu tadi aku baru masuk. Aku udah terima belum ya? Aku sebenarnya nggak boleh kan? Udah tahu nggak boleh. Tahu gitu. Tahu begitu aku nggak berdoa. Ya, betul nggak? Jadi ucapan itu di hati tuh tahu begitu. Tapi tadi pagi ini aku tadi masih yang ngantuk yang itu ikut ini karena memang luar biasa ini kan. Tapi aku bersyukur. Bersyukur banget untuk pagi ini Tuhan tetap bicara sama aku. Ya, saya bilang untuk semua, walaupun aku melakukan, saya pikir Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kegelisahan dan tidak terimanya saya. Tuhan tetap memberikan aku jawaban, walaupun tadi malam saya ada ketidakpuasan saya sama Tuhan. Saya bilang Bapak, saya apapun saya tahu, saya minta, bukan saya minta sesuatu untuk saya gitu lah. Tapi suka-sukanya Tuhan yang tidak memberi mama tidur sekalipun, membuat satu repot semua papa dan mama semuanya gitu. Aku tetap ya itu suka-sukanya Tuhan. Terima kasih, aku bilang terima kasih untuk firman Tuhan yang sharing, yang siapapun yang mungkin tidak peka, tapi inilah komunitas yang dipakai Tuhan untuk siapapun yang di sini untuk diingatin kembali, khusus pagi ini, saya yakin itu untuk saya. Thank you ya. Oke, terima kasih untuk Jaja untuk kerendahan hati dan kelemah lembutan hatinya. Dan saya berdoa setiap kita juga punya kerendahan hati dan kelemah lembutan. Jangan kalau dengar firman Tuhan semakin mengeraskan hati, kasih 1001 macam alasan. Tapi Tuhan. Terima kasih. Dan saya mau meneguhkan Jaja, percayalah, sekalipun mungkin semalam engkau rasa kecewa dengan Tuhan, percayalah Tuhan gak akan simpen itu dalam hatinya. Oh, ini anakku pernah kecewa nih. Enggak. Kasih Tuhan itu sempurna.
apapun yang kita buat itu tidak akan merubah esensi kasih Tuhan yang sempurna. Bapa akan tetap mengasihi kita, apapun yang kita buat. Kalau Bapak Ibu pernah ingat kisah bagaimana Yohanes suruh murid-muridnya datang kepada Yesus waktu dia di penjara. Pertanyaannya sepertinya sederhana, tapi itu pertanyaan orang yang kecewa dan frustasi. Dia ngomong sama murid-muridnya, tolong kau tanya Yesus ya, dia itu Mesias atau aku masih harus tunggu orang lain lagi? Karena pengharapan Yohanes kan sederhana, saya bisa paham. Aku ini sudah buka jalan untuk engkau. Aku yang memperkenalkan dirimu, aku yang mempromosikan dirimu, aku yang membuat engkau dikenal orang hari ini. Sekarang aku di penjara, boyo kata orang Jawa. Datang kayak besuk sama aku, kunjungin aku di penjara, atau kalau enggak, bebasinlah aku, kau kan Mesias, pembebas. Yesus marah? Enggak. Yesus cuma ngomong gini sama murid-murid Yohanes, kamu kembali kepada gurumu. Yohanes ngomong, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati hidup. Sudah kau renungkanlah dewek, aku ini siapa? Tuhan gak terusik Bapak Ibu dengan gugatan kita. Tuhan gak terusik, dia tetap Tuhan. Mau kita jungkir balik seperti apa, dia tetap Tuhan. Nah makanya Bapak Ibu, yuk come on. Saya bersyukur sekali lagi, terima kasih buat Caca, kerendahan hati dan kelemah lembutan. Dan saya berharap kita semua tempat ini, kalau kau dengar firman Tuhan hari ini, kau rendah hati, lemah lembut. Kalau selama ini kau lebih banyak berargumentasi, seakan-akan kau lebih pintar dari Tuhan, sehingga kau mau ngatur Tuhan dengan doa-doa rohanimu. Bapak Ibu masih ingat khotbah saya, bedanya orang percaya dan orang berusaha percaya? Kalau sikap doanya, sungguh-sungguhnya mungkin orang yang berusaha percaya itu lebih heboh doanya. Bisa nangis darah mungkin, puasanya mungkin lebih banyak. Tapi balik-balik seperti Pak Ramli tadi, motivasinya itu yang menentukan. Apakah kita ini benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan, atau hanya sekedar berusaha percaya kepada Tuhan. Jadi come on, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, ya mungkin cukup keras, tapi itulah realita. Kalaupun Tuhan memberi perintah kepada kita dalam segala bentuk, baik itu peringatan, baik itu titah, Tuhan itu adil. Kalau engkau lakukan firman itu, Tuhan bela hidup. Dan dia memberi perintah itu dalam kesetiaannya. Dia menyertai kita, dia menopang kita. Kalau Tuhan ngomong hari ini, jangan dendam, jangan keraskan hatimu, ampuni. Taat Bapak Ibu, dan engkau akan melihat pembelaan Tuhan nyata, kasih setia Tuhan nyata. Tapi ingat, hidup ini adalah sebuah keputusan, dan keputusan itu kita yang tetapkan. Tapi saya mau mengajar bela keputusan yang kita buat hari ini itu berdasarkan apa kata Tuhan, bukan apa kata egoku. Karena orang yang mengasihi Tuhan, egonya akan semakin habis. Oke Bu Miranti mau tambahkan? Saya hanya mengingatkan saja bahwa kita ini hanyalah debu. Tuhan itu mempunyai cakrawala, mempunyai antariksa, mempunyai bulan, bintang, dan segalanya. Kita hanya debu. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Diingatkan lagi ya. Jadi debu, jangan macam-macam sama yang punya cakrawala. Bencana itu jangan ngomong sama penjunan yang membuat suka-sukamu deh Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, apa yang kau buat itu baik buatku. Haleluya. Yo Hengki silakan. Oke, terima kasih buat pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita doa sepakat kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan berkoram di
bahwa hati kami Tuhan, biarlah hati kami terus dibaharui Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu menaruh harap kami di dalam Engkau Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan sepakat berdoa untuk saudari kami Michelle FS, Michelle A, dan Angel Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap tes yang mereka sudah ikuti Tuhan. Kiranya nilai terbaik Tuhan yang Kau berikan bagi mereka Tuhan. Dalam masa depan yang cemerlang Tuhan, Kau berikan bagi mereka Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan setiap anak-anak kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya anak-anak ini juga Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan. Terima kasih buat pekerjaannya yang sudah ia kerjakan hari-hari ini Tuhan. Bila melalui pekerjaannya, nama Tuhan juga dimuliakan Tuhan. Dan kalau dia memiliki kerinduan Tuhan untuk kembali bekerja menjadi seorang pilot di maskapai penerbangan, Tuhan biarlah Allah sendiri yang berkarya di dalam kerinduannya. Engkau sendiri yang menjawab setiap kerinduannya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Lerinta BR Sigian Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberikan pemulihan bagi jiwanya Tuhan. Bila dia boleh bertemu, berjumpa dengan Engkau Tuhan. Boleh mengalami Engkau Tuhan. Yang menyembuhkan jiwanya Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang mampu memulihkan hati dan jiwanya ya Tuhan. Kiranya dia Tuhan boleh terus Tuhan mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kasih dari orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat Pak Yudi Nuru Tuhan, yang sakit pinggang kiri dan kanannya. Kiranya Tuhan Allah yang menyembuhkannya Tuhan. Melalui setiap obat yang ia minum Tuhan, bila pemulihan Tuhan Kau berikan Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, sakit penyakit disembuhkan Yesus. Kami juga berdoa buat Yonatan Tuhan, kiranya Allah terus memulihkan hari demi hari Tuhan, untuk dari kejangnya ya Tuhan. Biarlah dia boleh mengalami kesembuhan yang daripada Engkau. Biarlah hatinya Tuhan diberikan roh yang tenang, roh yang damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, izinkan dia terus mengalami Engkau di dalam hidupnya Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan sakit penyakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Ibu Ros dan suaminya juga Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberi mereka hikmat-Mu, kasih dan kemurahan-Mu dan kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, kami juga senantiasa Tuhan membawa bangsa negara kami Indonesia ke bawah tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah terus Tuhan pelihara bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia kepada Engkau Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Tuhan, biarlah di bangsa kami ini ada salum Tuhan, ada damai sejahtera-Mu Tuhan, ada sukacita-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah bangsa kami ini menaruh pengharapan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini Tuhan, pandemi terus ada di dalam negeri kami ini ya Tuhan. Tapi kami tidak bosan-bosan menaruh pengharapan dan percaya kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memproteksi masyarakat Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan orang yang telah mengalami sakit COVID ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, jadilah setiap mereka yang sakit itu sembuh ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami melihat Tuhan banyak orang yang ada di rumah sakit Tuhan, mereka tidak ada pengharapan Tuhan. Biarlah kami juga berdoa, kami percaya Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu juga tercurah atas setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan juga kami juga berdoa buat Presiden kami, Pak Joko Widodo Tuhan, dan juga Maruf Amin ya Bapa. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat daripada Engkau Tuhan, untuk membawa bangsa kami Indonesia lebih baik lagi ya Tuhan, untuk mengatasi pandemi ini lebih
tidak menjangkau lebih luas lagi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat di mana supaya bangsa kami untuk merayakan Idul Fitri ini Tuhan, orang-orangnya tidak akan mudik ya Tuhan. Biarlah orang-orangnya juga akan tetap di rumah saja ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan setiap masyarakat Indonesia yang menyambut Idul Fitri ini Tuhan dengan hikmat-Mu juga ya Tuhan, supaya mereka tidak bergerak kemana-mana ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat ekonomi bangsa kami Indonesia ya Bapa. Biarlah hari demi hari Tuhan, biarlah perekonomian kami akan lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan juga setiap pulau-pulau daerah Tuhan, maka sampai ke desa-desa terpencil-Mu juga ya Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah setiap perekonomiannya mereka juga naik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Ibu Mirianti tutup dalam doa, Ibu. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat mengasihi kami, Engkaulah kasih yang ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu hari ini, firman yang setia, firman yang sungguh menguatkan hati kami. Biarlah hari ini kami senantiasa dipimpin oleh firman-Mu dan Roh Kudus menolong kami untuk senantiasa percaya bahwa Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini. Biarlah kami yang hadir dalam Koram Deo ini, Engkau berkati kami. Biarlah kasih yang ajaib dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa ada bersama kami pada hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, Terima kasih, Bu. selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi lagi.